bayangan yang terbangun dari kegelapan. Sore itu adalah sore yang kelabu di pertengahan musim penghujan, di mana angin dingin berhembus menembus pakaian. Di sebuah lembaga pemasyarakatan wanita tua di Tangerang, Banten, pintu besi yang berat terbuka perlahan dengan suara derit yang memekakkan telinga. Saat cahaya matahari sore yang redup menyelinap masuk, seorang wanita melangkah keluar dari ruang gelap yang selama ini tertutup rapat. Namanya adalah Kirana Larasati, usia 35 tahun. Setelah menyelesaikan 7 tahun masa hukumannya, sosoknya yang kembali ke dunia luar terlihat rapuh, bagaikan dedaunan yang bergetar tertiup angin dingin. Namun, tubuhnya yang ramping dan tampak ringkih itu tidak lagi dibalut seragam tahanan murahan, melainkan sebuah mantel abu-abu gelap. Setiap kali rambut coklat tuanya terhempas angin, wajahnya yang pucat pasi bak porselen tak bernyawa terlihat jelas. Tetapi, lebih dari apapun, hal yang membuat eksistensinya begitu istimewa adalah sorot matanya. Meskipun tampak kosong, jauh di lubuk hatinya tersembunyi tekad sekeras baja yang dingin dan tajam. Matanya jauh dari kesan damai. Itu adalah mata seekor pemburu yang kelaparan, atau mata dari sebuah senjata yang diciptakan untuk menghancurkan. Eksistensinya sangat jauh dari kata ketenangan. 7 tahun yang lalu, Kirana adalah legenda hidup di grup bayangan, sebuah unit pasukan operasi khusus rahasia Republik Indonesia. Nama sandinya adalah hantu, bergerak senyap layaknya bayangan dan kemampuannya menyelesaikan misi apapun sungguh di luar batas nalar. Kemampuan tempurnya tidak ada duanya, sementara kemampuan analisis intelijen dan teknik perang psikologisnya membuat dirinya lebih dari sekadar prajurit biasa. Ia adalah senjata yang sempurna. Namun, 7 tahun lalu, ia tidak dikenang sebagai prajurit yang bertarung demi keadilan, melainkan dicap sebagai pembunuh yang meluapkan amarahnya demi balas dendam pribadi. Ia seorang diri, melumpuhkan puluhan anggota sindikat mafia, dan menghancurkan markas mereka hingga rata dengan tanah. Atas tindakannya itu, ia didakwa dengan pasal pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara. Dan hari ini, ia telah kembali ke dunia luar. Kabar kebebasan Kirana sore itu menyebar secepat kilat, merayap bagai jaring laba-laba ke seluruh pelosok dunia bawah tanah Jakarta yang kelam. Sindikat kejahatan yang dulunya pernah diinjak-injak tanpa ampun oleh tangannya, dan semua orang yang pernah mendengar namanya setidaknya sekali, langsung dilanda kepanikan. Kalimat singkat, wanita itu sudah keluar dalam sekejap menyapu bersih kawasan hiburan malam di kota tua hingga gang-gang sempit di ibu kota. Para preman dan anggota geng, yang biasanya berkeliaran tanpa rasa takut, menjatuhkan gelas minuman mereka dan mematung di lantai beton. Begitu mendengar berita itu, seolah-olah mata badai yang raksasa sedang bergerak menuju kota mereka. Mereka mendengar desas-desus yang mengerikan. Satu-satunya alasan wanita itu keluar dari penjara adalah untuk menyelesaikan balas dendamnya yang belum tuntas 7 tahun lalu. Seorang pemimpin lapangan muda dari salah satu geng segera menghubungi seluruh anak buahnya. Suaranya dipenuhi ketakutan. Cepat sembunyi! Jangan pernah menampakkan diri sampai semuanya aman. Dan yang paling penting, jangan sampai kalian terlihat oleh matanya. Para bawahan yang menerima perintah itu saling menelepon, bertukar informasi sambil gemetar ketakutan. Katanya perempuan itu benar-benar gila. Sendirian dia bikin cacat 12 orang kita. Pukulannya kayak palu godam. Katanya dia keluar gara-gara temannya yang kita bunuh 7 tahun lalu. Apa ini artinya geng kita bakal mati semua? Namun, keraguan itu tidak berlangsung lama. Bagi seseorang, keberadaan Kirana sudah mulai membayangi layaknya hantu. Di sebuah ruang tamu yang luas di apartemen mewah kawasan SCBD, Jakarta Selatan, seorang pria yang sedang menonton televisi menjatuhkan gelas whisky di tangannya begitu mendengar berita ini. Minuman mahal itu mengalir di atas pecahan kaca di lantai. Namanya adalah Baskoro Wiryawan, inti dari sindikat kejahatan tersebut dan dalang di balik tragedi 7 tahun lalu. Melihat ekspresi kosong Kirana di layar, ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Mimpi buruk masa lalu yang selama ini ia lupakan dalam kedamaian palsunya seolah akan dimulai kembali. Baskoro segera menelepon asistennya, memerintahkan agar semua orang yang terlibat dalam kejadian 7 tahun lalu segera diidentifikasi keberadaannya.
Suaranya kehilangan ketenangan yang biasa ia miliki, digantikan oleh kecemasan yang mendalam. Baskoro tidak melihat Kirana sekadar sebagai wanita yang dibutakan oleh dendam. Baginya, Kirana adalah wanita gila yang rela mengorbankan segalanya demi membalas dendam. Pikirannya dipenuhi obsesi, bahwa sebelum Kirana mendatanginya, ia harus menemukan wanita itu lebih dulu dan menghancurkannya. Di saat yang sama, Kirana melangkah pasti menuju taksi Bluebird yang sedang berhenti. Langkahnya tetap senyap dan anggun, namun matanya menatap tajam, seolah mampu menembus apapun. Sama seperti malam 7 tahun lalu ketika ia menerobos markas sindikat sendirian dan menghajar belasan preman, matanya kini berkobar oleh api dendam. 7 tahun di balik jeruji besi hanya menunda pembalasannya, namun tak sedikit pun mematahkan tekadnya. Sebaliknya, selama waktu itu, bilah dendam di dalam hatinya telah diasah menjadi semakin tajam. Kini, ia melangkah ke dunia luar untuk mengayunkan bilah tersebut. Siapapun preman yang berani berdiri di hadapannya, mereka hanya akan menjadi mangsanya. Saat Kirana duduk di kursi belakang taksi, ia menatap pemandangan Jakarta yang berkelebat di balik jendela dengan tatapan acuh tak acuh. Wajah kota ini tidak banyak berubah sejak 7 tahun lalu. Namun, dunia di dalam dirinya telah berubah total. Ia bukan lagi prajurit yang bertarung demi keadilan. Ia adalah seorang pemburu yang hidup dan bergerak semata-mata untuk balas dendam. Dan buruannya adalah semua penjahat yang memiliki sekecil apapun kaitan dengan peristiwa 7 tahun lalu. Ia akan memburu mereka satu persatu, membuat mereka membayar harga atas dosa yang mereka lakukan terhadap juniornya Bagas Permana. Perburuannya tak akan berhenti sampai nyawa mereka lenyap di tangannya. Kabar kembalinya Kirana kini bukan lagi sekadar rumor. Itu adalah kenyataan. Kehadirannya berarti kematian bagi para mafia. Seluruh dunia bawah tanah Jakarta menahan napas di bawah bayang-bayangnya. Beberapa orang percaya bahwa dia hanyalah isapan jempol belaka. Tetapi mereka akan segera menyadari betapa bodohnya keyakinan mereka. Balas dendamnya sudah dimulai. Dan sudah terlambat bagi mereka untuk lari. Setiap kali mereka bernapas, mereka akan merasakan embusan napas dinginnya, seolah-olah kematian menempel erat di punggung mereka. Kirana turun dari taksi tanpa suara dan memasuki sebuah kawasan permukiman padat yang sunyi di pinggiran Jakarta. Di tangannya hanya terdapat sebuah tas kecil. Ia berjalan wajar layaknya warga biasa. Tak ada yang menyangka bahwa ia adalah monster dari 7 tahun lalu. Matanya terus memindai sekeliling, menangkap petunjuk-petunjuk sekecil apapun, rute jalan, letak CCTV, hingga pola perilaku warga setempat. Semuanya terekam sempurna di kepalanya. Ia sudah membaca seluruh isi kota ini bagaikan melihat telapak tangannya sendiri. Balas dendamnya bukan sekadar baku hantam. Ini adalah perang informasi, perang psikologis, dan yang terpenting, pembunuhan terencana. Ia menekan bel pintu sebuah rumah sederhana. Pintu terbuka, dan ibu dari Bagas Permana, rekan kerjanya 7 tahun lalu, menyambutnya dengan wajah terkejut. Kirana. Ni, kau sudah kembali, nak. Ibu Bagas memeluknya sambil menangis terseduh-seduh. Kirana menepuk punggung wanita paruh baya itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya masih dipenuhi kesedihan. Namun di dalam hatinya, pedang dendam yang dingin telah terhunus. Ia bertanya secara rinci kepada sang ibu mengenai kematian Bagas 7 tahun lalu. Di antara isak tangis dan kesaksian ibunya, Kirana mulai menyusun kepingan teka-teki yang hilang. Ia bertekad untuk mengungkap kebenaran malam itu. Rahasia Baskoro yang tidak diketahui siapapun. Para preman yang melarikan diri itu bukanlah target utamanya. Target sesungguhnya adalah Baskoro, sosok yang bersembunyi di balik mereka semua. Ia telah menentukan mangsa pamungkasnya. Malam semakin larut, Kirana duduk sendirian di sebuah kamar sederhana setelah 7 tahun lamanya. Suara bising kota dari luar jendela dan udara yang asing tak mampu mengisi kehampaan di hatinya. Matanya menatap ruang kosong. Namun, yang dilihatnya bukanlah pemandangan saat ini. Ia sedang mengulang kembali malam 7 tahun lalu. Di pelupuk matanya, tergambar sosok seorang pemuda yang tergeletak di lantai gudang Tanjung Priok yang dingin dan lembab. Namanya Bagas Permana, pemuda berusia 25 tahun, yang mengikutinya layaknya seorang kakak kandung. Dia adalah agen yang tangguh,
Namun yang terpenting, dia memiliki hati yang hangat. Malam itu, Bagas sedang melakukan operasi penyamaran sendirian ke dalam jaringan penyelundupan raksasa yang melibatkan sindikat Baskoro. Ia selalu berkata kepada Kirana, "Mbak Kirana, percayakan saja padaku. Kalau misi ini sukses, aku pasti traktir Mbak makan enak." Namun, janji itu tak akan pernah terwujud. Identitas Bagas terbongkar oleh anak buah Baskoro. Ia disiksa dengan kejam dan dibunuh. Kirana sedang menjalankan misi lain saat itu, sehingga ia tak bisa melindungi detik-detik terakhir juniornya. Ketika ia tiba di lokasi, semuanya sudah terlambat. Melihat tubuh Bagas yang kaku di lantai gudang, hati Kirana hancur berkeping-keping. Wajah pemuda itu hancur hingga tak bisa dikenali. Yang lebih mengerikan, tragedi ini ditutupi oleh kekuasaan. Sindikat Baskoro bukanlah organisasi preman biasa. Mereka memiliki hubungan yang dalam dengan dunia politik dan para taipan bisnis. Polisi yang korup merekayasa kasus tersebut menjadi perkelahian biasa antar geng, dan tak ada satupun yang mau bertanggung jawab atas kematian Bagas. Mereka mencatat kematian Bagas sebagai kecelakaan kerja, dan memaksa Kirana untuk bungkam. "Agen Kirana, jangan bertindak emosional. Kasus ini selesai sampai di sini." Suara dingin para atasannya lebih dingin dari mayat Bagas. Kirana murka melihat ketidakpedulian dan tipu daya mereka. Kemarahan yang tertidur di dalam dirinya mulai mendidih. Ia tidak bisa menahannya lagi. Ia memutuskan untuk membalas dendam dengan tangannya sendiri, bukan melalui hukum. Malam itu juga, ia mendatangi markas Baskoro dan menghabisi semua preman di sana tanpa ampun. 7 tahun lalu, media massa memberitakan bahwa Kirana dipenjara karena kasus pembunuhan biasa, namun kebenarannya berbeda. Ia meledakkan amarahnya atas nama keadilan demi membalas dendam juniornya. Akan tetapi, balas dendamnya belum sempurna. Para preman yang ia lumpuhkan hanyalah pion-pion rendahan Baskoro, sementara Baskoro yang asli berhasil lolos dari jerat hukum dengan licik. Bahkan saat ia dijebloskan ke penjara, Kirana tidak pernah melupakan sumpahnya untuk menghancurkan Baskoro. Selama 7 tahun di sel tahanan, setiap malam Kirana bermimpi tentang kematian Bagas yang tragis. Dalam mimpinya, Bagas dengan wajah berlumuran darah selalu menatapnya dengan penuh kekecewaan. Mimpi itu menyiksanya, sekaligus menjadi satu-satunya alasan yang membuatnya bertahan hidup. Kini ia kembali untuk mengakhiri semuanya. Yang tersisa baginya hanyalah balas dendam. Kirana bangkit dari tempat tidur dan mendekati jendela. Kota di malam hari tampak sunyi, tetapi di dalam hatinya, badai sedang berkecamuk. Ia menempelkan tangannya di kaca yang dingin, mengingat kembali sumpah yang ia buat 7 tahun lalu. "Bagas, Mbak pasti akan membalas dendam untukmu. Semua bajingan yang membunuhmu akan membayar harganya." Suaranya tak terdengar, tetapi tekad itu terukir dalam di jiwanya. Ia tak akan menunggu lebih lama lagi. Ia sendiri yang akan menjadi pemburu, memburu anak buah Baskoro satu demi satu. Perburuannya telah dimulai, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Balas dendamnya akan diselesaikan dengan darah. Babak pertama perburuan, balas dendam, Kirana tidak dimulai dengan kekerasan yang membabi buta. Ia bergerak diam-diam dan penuh perhitungan. Layaknya organisme hidup, kurang dari 24 jam setelah ia melangkah keluar dari lapas Tangerang, ia bersembunyi di sebuah rumah toko ruko kecil yang kumuh di pinggiran Jakarta Timur. Tempat itu adalah salah satu rumah aman rahasia yang pernah dioperasikan oleh grup bayangan 7 tahun lalu. Meja berdebu, monitor komputer usang, dan diagram hubungan target yang rumit di dinding menjadi saksi bisu betapa pentingnya ruangan ini di masa lalu. Kirana duduk di kursi usang dengan santai, menatap tajam ke arah sebuah foto. Di foto itu, tampak seorang pria yang sedang tersenyum bersama seorang pria berwajah muda di sebelahnya. Pria muda itu adalah Bagas yang telah tiada. Sedangkan pria di sebelahnya bernama Hendra Susanto, mantan anggota sindikat. Hendra adalah satu dari 11 orang yang berada di lokasi saat Bagas dibunuh. Kini, Hendra tinggal di sebuah perumahan klaster yang tenang di Sentul, Bogor. Setelah insiden mengerikan itu, ia meninggalkan sindikat dan menjalani kehidupan normal. Bekerja di sebuah perusahaan konstruksi, membesarkan putra berusia 5 tahun bernama Bima bersama istrinya. Dari luar, ia tampak sebagai kepala keluarga yang sempurna. Namun di dalam hatinya,
Luka masa lalu yang tak terhapuskan masih membekas dalam. Ia kerap dihantui mimpi buruk. Dalam tidurnya, teriakan Bagas menggema, dan wajah para mafia yang tertawa sambil menginjak-injak pemuda itu kembali hidup. Setiap malam ia terjaga, disiksa rasa bersalah atas hari itu. Hendra tersiksa oleh kenyataan bahwa ia hanya dia menyaksikan tragedi itu. Ia selalu dihinggapi penyesalan. Andai saja waktu itu aku punya keberanian. Kirana mengetahui segalanya tentang Hendra. File di tangannya berisi informasi lengkap tentang tempat kerjanya saat ini, TK anaknya, hingga kafe favorit istrinya. Ia tahu betapa Hendra sangat menghargai kehidupannya saat ini, dan ia memutuskan untuk memanfaatkan hal itu. Balas dendamnya bukanlah pembantaian massal. Ini layaknya operasi bedah saraf yang sangat presisi. Menyerang titik terlemah lebih dulu. Untuk meruntuhkan pertahanan terkuat musuh itulah target pertamanya. Kehidupan sehari-hari, Hendra mulai goyah secara misterius sejak beberapa hari lalu. Awalnya ia menganggapnya sepele. Saat menyalakan mobil di pagi hari, alarm berbunyi aneh. Sepulang kerja, pintu rumah cerdasnya salah satu atau dua kali. Ia mengira itu hanya gangguan sistem atau karena ia kelelahan. Namun, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Di tas sekolah anaknya terdapat stiker asing yang ditempelkan seseorang, dan di dalam dompet istrinya terselip foto tempat wisata yang belum pernah mereka kunjungi. Saat Hendra menanyakan hal ini, istrinya menjawab tidak ingat. Rasa cemas yang tak bisa dijelaskan mulai tumbuh di hati Hendra, seolah-olah ada seseorang yang mengawasi mereka. Kecemasannya mencapai puncak pada suatu pagi ketika hujan turun dengan derasnya. Hendra turun ke garasi untuk berangkat kerja. Di kaca depan mobilnya tertempel secarik kertas kecil yang sepertinya sengaja ditaruh seseorang. 19 November. Kau ada di sana. Isi pesan itu menunjuk tepat pada tanggal kematian Bagas 7 tahun lalu. Jantung Hendra seakan jatuh ke perutnya. Ia melihat ke sekeliling, tetapi tak ada siapa-siapa. Dengan tangan gemetar, ia meremas kertas itu dan memasukkannya ke saku. Siapa? Bagaimana bisa? Ia mengira tak ada satupun orang yang mengetahui masa lalunya. Kertas ini mengobrak-abrik kehidupan damainya. Ia sadar bahwa mimpi buruk masa lalu yang ingin ia lupakan seumur hidup kini telah kembali. Alih-alih berangkat ke kantor, ia mengemudikan mobilnya keluar kota. Ia memutuskan untuk menemui Yanto Wijaya, satu-satunya mantan rekan sindikat yang ia ketahui keberadaannya. 7 tahun lalu, Yanto sangat terlibat dalam insiden itu. Dan kini ia meninggalkan organisasi untuk membuka kantor konsultan pajak kecil-kecilan. Hendra ingin menceritakan masa lalunya kepada Yanto dan meminta saran. Namun, ketika ia tiba di kantor Yanto, tempat itu tutup rapat. Ada tulisan tutup sementara di pintu. Hendra dilanda kepanikan. Ia mencoba menelepon, namun nomornya tidak aktif. Fakta bahwa Yanto pun menghilang membuatnya putus asa. Hendra gemetar di dalam mobilnya. Ia yakin seseorang sedang mengincarnya, dan orang itu pasti berkaitan dengan insiden 7 tahun lalu. Pilihan yang tersisa hanya dua, bersembunyi, atau mencari seseorang untuk mengakui segalanya. Demi melindungi keluarganya, ia akhirnya memilih yang kedua. Malam itu, sebuah pesan misterius masuk ke ponsel Hendra. Jika engkau ingin mengakhiri semuanya, datanglah ke pabrik terbengkalai di kawasan industri Cikarang besok malam pukul 10. Datang sendiri. Dari orang yang mengenal Bagas Permana. Mata Hendra bergetar saat membaca pesan itu. Ia tahu ia sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada masa lalu yang mengerikan. Di sisi lain, ada keluarganya yang berharga. Semalaman ia berpikir keras. Apakah ia harus mengakui masa lalunya dan memohon ampun, atau mengabaikan semua ini dan bersembunyi? Namun keputusannya sudah bulat. Ia ingin melindungi keluarganya. Ia bertekad pergi ke pabrik itu besok malam dan menemui pengirim pesan. Apapun risikonya, ia ingin mengakhiri mimpi buruk ini. Keesokan malamnya pukul 10, Hendra pergi ke pabrik terbengkalai itu sendirian. Lingkungan sekitar pabrik gelap gulita seperti tinta, hanya suara langkah kakinya yang membelah keheningan udara malam. Tubuhnya kaku karena tegang. Memasuki area dalam pabrik, mesin-mesin tua memancarkan bayangan yang menyeramkan. Ia merasa masa lalunya seolah bersiap menelannya hidup-hidup. Siapa di sana? Ada orang?
Suaranya bergetar cemas. Tak ada jawaban. Saat itulah, dari dalam kegelapan pabrik, sesosok bayangan perlahan menampakkan diri. Itu adalah Kirana. Kirana menatapnya dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Matanya tidak memancarkan emosi apapun, namun tatapan itu seolah menembus jiwa Hendra. Hendra mengenalinya. 7 tahun lalu. Ia pernah melihatnya dari kejauhan. Bayangan wanita yang menghabisi para preman dan menangis histeris sambil memeluk jasad Bagas, malam itu masih terekam jelas di ingatannya. Meskipun Hendra tidak tahu namanya, ia tahu wanita itu adalah rekan Bagas. Seluruh darah di tubuhnya terasa membeku. Kau orangnya. Hah? Suaranya begitu pelan, nyaris tak terdengar. Kirana tidak menjawab, ia hanya menatapnya. Hendra merasakan tubuhnya kaku. Ia tahu ia harus lari, tapi kakinya tak mau menurut. Ia sadar, wanita itu datang untuk membunuhnya. Namun, Kirana tidak melakukan gerakan apapun. Ia hanya menatapnya. Keheningan itu jauh lebih mengerikan daripada kekerasan fisik. Hendra merasa seluruh dosanya ditelanjangi oleh tatapan mata wanita itu. Penyesalan dan rasa bersalah yang ia pendam dalam-dalam akhirnya meledak. Ia jatuh berlutut dan memohon ampun. Kumohon, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa saat itu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku punya keluarga. Kumohon, tolong, ampuni aku. Air mata deras mengalir dari matanya. Kirana tetap diam. Tatapannya tak goyah. Ia menunggu sampai Hendra menangis, hancur dan menceritakan semuanya. Ia menginginkan setiap kebenaran yang keluar dari mulut pria itu. Awal dari semua tragedi, semua yang terjadi di malam Bagas terbunuh. Balas dendamnya baru saja dimulai. Ia akan menggunakan mangsa kecil ini untuk menggali kelemahan monster raksasa bernama Baskoro. Hendra adalah mangsa pertamanya, dan ia adalah mangsa malang yang paling pertama menyadari bahwa perburuan wanita ini telah dimulai. Ia harus mengakui dosanya. Jika tidak, ia akan membayar harga yang jauh lebih mengerikan. Harga yang harus ditanggung oleh keluarga kesayangannya. Kirana melangkah maju 1 langkah. Suaranya dingin dan tegas. Katakan semua yang kau tahu. Apa yang terjadi waktu itu? Siapa yang membunuh Bagas? Dan apa rahasia Baskoro? Semuanya. Kalau tidak, keluargamu akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Kata-katanya menusuk jantung Hendra bagai belati. Hendra tahu, Kirana tidak akan membunuhnya. Balas dendamnya jauh lebih kejam dari kematian. Kehancuran, dan kehancurannya akan dipertontonkan tepat di depan mata keluarganya. Hendra menundukkan kepala dan mulai menangis sesenggukan. Dari bibirnya, kebenaran mengerikan yang telah ia kubur selama 7 tahun mulai mengalir keluar satu persatu. Suaranya bergetar, namun tersirat keputusasaan untuk melepaskan segalanya. Pengakuannya akan memberikan petunjuk krusial bagi rencana balas dendam Kirana. Ia memastikan tak ada satupun informasi dari mulut pria itu yang terlewatkan. Kini, Kirana telah sukses menyelesaikan perburuan pertamanya. Mimpi buruk, masa lalu, bangkit kembali. Baskoro menggenggam erat ponsel pintar di tangannya. Buku-buku jarinya yang pucat pasti bergetar hebat. Ia tak percaya dengan laporan yang baru saja didengarnya dari anak buahnya. Tadi malam, Hendra dan Yanto telah menghilang tanpa jejak. Kedua pria itu adalah orang-orang yang terlibat dalam insiden 7 tahun lalu. Baskoro menahan napas dan menatap pemandangan malam kota Jakarta dari balik jendela penthouse-nya. Di bawah kerlap-kerlip lampu, jutaan orang hidup dalam kedamaian tanpa tahu apa-apa. Namun di mata Baskoro semuanya tampak seperti penjara raksasa. Dan sipir penjara itu adalah wanita yang baru kembali setelah 7 tahun, Kirana. Baskoro memiliki firasat kuat. Ini semua bukan kebetulan. Begitu Kirana keluar dari penjara, orang-orang yang berhubungan dengan insiden itu menghilang satu persatu. Ia datang bukan sekadar untuk balas dendam. Ia sedang memulai sebuah perburuan. Ketakutan yang tak dapat dijelaskan mulai menjalar di hati Baskoro. Sepanjang hidupnya, ia menyelesaikan segalanya dengan uang dan kekuasaan. Di matanya, nyawa manusia hanyalah angka yang bisa dikalkulasi. Namun, Kirana berbeda. Ia adalah entitas
yang berada di luar kalkulasinya. Ia adalah monster tak terkendali yang dipenuhi amarah dendam tanpa rasa takut. Wajah Baskoro memancarkan campuran kepanikan dan kemurkaan. Beraninya dia mencari masalah denganku, gumamnya pelan. Ia segera mengumpulkan para petinggi sindikatnya untuk rapat darurat. Berkumpul di ruang VIP sebuah restoran mewah di kawasan Senopati, wajah-wajah mereka tegang. Baskoro duduk di ujung meja, menyapu mereka dengan tatapan dingin. Yanto dan Hendra menghilang. Suaranya pelan, namun ancaman di dalamnya membuat semua orang membeku. Aku yakin wanita itu sudah kembali. Seorang petinggi bertanya dengan suara gemetar. Bos, apa agen wanita itu benar-benar kembali? Baskoro menatapnya tajam. Tidak usah ditanya lagi, dia sudah mulai bergerak. Baskoro melemparkan semua dokumen dan bukti yang berkaitan dengan pembunuhan Bagas 7 tahun lalu ke atas meja. Menatap dokumen-dokumen itu, ia berkata dengan nada penuh amarah, singkirkan semua ini, bereskan semuanya tanpa sisa. Dan temukan Kirana, habisi dia sebelum dia muncul di hadapanku. Gunakan cara apapun. Jika kalian gagal, nyawa kalian yang akan jadi bayarannya. Kata-katanya kejam, dan membuat bulu kuduk mereka merinding. Mereka sangat mengerti apa arti bayaran yang ia sebutkan. Itu berarti kematian. Di antara mereka ada seorang pria bernama Doni Setiawan. Ia adalah salah satu tangan kanan Baskoro yang mengelola urusan kekerasan dan pengumpulan intelijen. Di luar, Doni tampak patuh pada perintah Baskoro, tetapi di dalam hatinya berkecamuk emosi yang rumit. Doni adalah salah satu saksi mata yang melihat Bagas dibunuh 7 tahun lalu. Ia dihantui rasa bersalah karena membiarkan kematian tragis pemuda itu. Ia pertama kali menyadari kekejaman sindikatnya ketika Baskoro menyuruhnya membereskan mayat Bagas setelah dibunuh. Sejak hari itu, setiap malam ia dihantui mimpi buruk. Ia menganggap kembalinya Kirana adalah hukuman Tuhan yang diturunkan untuk mengadili dosa-dosanya. Kirana tengah menganalisis informasi yang didapatnya dari Hendra. Ia telah mengantongi nama dan peran setiap preman yang ada di TKP malam itu. Target berikutnya adalah Doni. Doni adalah orang kepercayaan terdekat Baskoro, sehingga ia pasti mengetahui banyak rahasia. Kirana tidak menyerangnya secara langsung. Ia memutuskan untuk memanfaatkan rasa bersalah dan kecemasan Doni untuk mengguncang jiwanya. Ia berencana menekan Doni secara psikologis hingga pria itu hancur dengan sendirinya. Kirana tahu apa yang paling dihargai oleh Doni, kendali yang sempurna. Ia akan menciptakan situasi di mana Doni kehilangan kendali, mendorongnya ke dalam jurang kepanikan. Malam itu, atas perintah Baskoro, Doni pergi ke sebuah gudang terbengkalai di mana bukti-bukti insiden 7 tahun lalu disembunyikan. Ia harus membakar semuanya. Saat pintu gudang dibuka, bau apek dan jamur menyengat hidungnya. Membawa senter, Doni melangkah masuk ke bagian terdalam gudang dengan hati-hati. Saat itulah, matanya menangkap sebuah foto yang sangat familiar. Itu adalah foto Bagas. Foto itu tampak seolah sengaja diletakkan di sana oleh seseorang. Di bawah foto itu terdapat sebaris tulisan. Bagas masih hidup. Jantung Doni serasa copot. Dengan tangan gemetar ia memungut foto itu. Tepat pada saat itu, sebuah suara dingin terdengar dari belakang punggungnya. Kau ada di sana waktu itu, kan? Seluruh darah di tubuh Doni terasa membeku. Ia menoleh perlahan. Di tengah kegelapan pekat, sesosok bayangan berdiri. Itu adalah Kirana. Wajahnya tak terlihat jelas. Namun jantung Doni bisa mengenali kehadirannya dengan presisi. Kau, bagaimana kau bisa ada di sini? Suara Doni bergetar. Kirana berjalan perlahan mendekatinya. Langkah kakinya senyap dan anggun. Namun bagi Doni, ia bagaikan malaikat pencabut nyawa yang kian mendekat. Aku tahu semuanya tentangmu. Aku tahu. Kau cuma diam saat Bagas dibunuh malam itu. Suaranya tajam seperti silep. Doni mundur ketakutan. Ia berpikir harus melaporkan hal ini kepada Baskoro, namun tubuhnya kaku tak bisa digerakkan. Kirana menatap lurus ke mata Doni. Apa rahasia yang kau sembunyikan? Dosa apa yang kau lakukan demi Baskoro? Katakan semuanya. Kalau tidak, segala hal yang kau lindungi akan hancur lebur. Doni melihat kehancurannya sendiri dalam tatapan mata wanita itu.
Ia takut kehilangan semua yang ia miliki. Ia terkejut bahwa Kirana mengetahui semuanya. Pikirannya kacau balau. Ia harus memutuskan apakah akan tetap setia pada Baskoro atau menyelamatkan nyawanya sendiri. Ia sudah berada di persimpangan. Kirana tidak mengancam atau memeras Doni dengan kekerasan. Ia hanya menyentuh rasa bersalah yang tersembunyi jauh di lubuk hatinya. Semua yang engkau sembunyikan akan terbongkar ke dunia. Saat itu terjadi, bagaimana nasib hidupmu? Kata-katanya menembus jiwa Doni. Doni tak bisa bernapas. Ia merasa ngeri menyadari bahwa kehidupan yang ia yakini sepenuhnya berada di bawah kendalinya bisa hancur berantakan dalam sekejap. Ia mengira Kirana datang untuk membunuhnya, tetapi balas dendam wanita itu jauh lebih kejam, yaitu kehancuran hidup. Malam itu, Doni keluar dari gudang dan kembali ke mobilnya. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Ia merasakan tangannya terus bergetar. Ia sadar, kini ia terjebak di antara dua badai besar, Baskoro dan Kirana. Di satu sisi, ada bos yang kejam, di sisi lain, ada monster yang dibutakan oleh dendam. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Jika ia melaporkan hal ini pada Baskoro, ia pasti akan dibunuh. Namun jika ia tidak bekerja sama dengan Kirana, wanita itu akan menghancurkan segalanya. Ia takut kehilangan semua yang ia miliki. Memegang setir kemudi dengan tangan gemetar, ia menyetir mobilnya. Kepalanya pening. Ia tidak bisa lagi mengikuti perintah Baskoro. Ia disiksa oleh rasa bersalah karena membiarkan kematian Bagas. Kini ia sadar bahwa ia harus memilih. Ia berpikir, demi menyelamatkan nyawanya, ia mungkin harus menceritakan semua yang ia ketahui kepada Kirana. Dalam hatinya, rasa takut pada dirinya sendiri kini lebih besar daripada kesetiaannya pada Baskoro. Ia telah jatuh ke dalam genggaman Kirana. Perang psikologis Kirana sukses besar, dan Doni kini menjadi alat yang sempurna untuk perburuan selanjutnya. Perburuan cerdas. Dimulai, perburuan Kirana terus berlanjut. Ia tak lagi bersembunyi di kegelapan. Ia menjadikan dirinya sebagai kegelapan itu sendiri, memburu para petinggi sindikat Baskoro satu persatu. Informasi yang ia peroleh dari Doni layaknya harta karun di tangannya. Doni, sebagai petinggi inti, mengatur seluruh aliran dana, koneksi, dan buku besar rahasia sindikat. Pengakuan Doni membuat rencana balas dendam Kirana menjadi jauh lebih matang dan presisi. Kini, ia bisa mengurai benang kusut dari jaring laba-laba raksasa bernama Baskoro. Ia berencana menghancurkan sindikat itu dari dalam. Target berikutnya adalah Yanto Wijaya, pria yang mengurus keuangan sindikat. Yanto adalah pria yang lihai dengan angka, namun jauh dari kekerasan fisik. Ia memiliki keahlian luar biasa dalam memanipulasi dan mencuci uang kotor. Sejak kejadian 7 tahun lalu, ia meninggalkan dunia hitam dan membuka kantor konsultan pajak, hidup dengan tenang. Namun, ia tak pernah bisa lepas dari rasa bersalah masa lalunya. Ia menyaksikan pembunuhan Bagas 7 tahun lalu. Melihat pemuda itu meregang nyawa, jeritan Bagas masih terngiang di telinganya, membuatnya harus menenggak minuman keras setiap malam demi melupakan memori mengerikan itu. Ia tahu betul seberapa kejam sindikat Baskoro, dan ia juga tahu betapa tak berbelas kasihnya balas dendam Kirana. Ia secara naluriah tahu bahwa ia adalah target berikutnya. Yanto gemetar ketakutan. Ia mati-matian berusaha melindungi hidupnya. Ia memutuskan untuk membuang segalanya dan kabur ke luar negeri, ke Singapura. Ia menarik semua uangnya di rekening rahasia luar negeri dan membuat paspor palsu. Ia merasa semua persiapannya sudah selesai. Rencananya tampak sempurna. Dalam beberapa hari, ia akan meninggalkan Indonesia dan memulai hidup baru di tempat yang tak diketahui siapapun. Namun, ia tidak tahu. Semua gerak-geriknya sudah diawasi oleh Kirana. Wanita itu tahu apa yang ia rencanakan, kemana ia akan kabur. Kirana merancang taktik brilian untuk menghancurkan rencana pelarian Yanto yang dirasa sempurna itu. Kirana tidak menyerang Yanto secara langsung. Ia memanfaatkan ketakutan dan kepanikan pria itu. Ia mulai mengirimkan pesan-pesan misterius. Isi pesannya sederhana,
tapi cukup untuk menggoncang jiwanya. Semua yang kau persiapkan adalah ilusi. Aku sudah ada di tempat engkau akan kabur. Di sekitarmu, ada mata yang selalu mengawasimu. Pesan-pesan ini terus berputar di kepala Yanto. Ia dilanda kecemasan hebat. Ia putus asa karena merasa rencananya sudah bocor. Segala persiapan yang ia anggap sempurna runtuh seketika. Kecemasannya segera berubah menjadi paranoia. Ia mulai mencurigai segalanya. Setiap orang di sekitarnya tampak seperti kaki tangan Kirana. Orang asing di jalan, pelayan kafe, bahkan rekan kerjanya di kantor, semuanya seolah sedang mengawasinya. Ia kehilangan kendali atas segalanya. Ia membatalkan rencananya kabur ke luar negeri, menghapus semua kontaknya, dan mulai melenyapkan jejaknya. Ia harus mencari tempat sembunyi. Sore itu, Yanto meninggalkan mobilnya dan kabur ke sebuah villa terpencil di kawasan pegunungan Puncak Bogor. Ia bertekad membuang segalanya dan menghilang bagai bayangan. Ia melakukan itu karena ia melihat sesuatu yang lebih menakutkan daripada kematian, yakni sorot mata Kirana. Ia melihat penghakiman atas dosa-dosanya di dalam mata wanita itu. Ia tak bisa lari lagi. Hanya ketakutan dan kecemasan yang tersisa di hatinya. Ia memutuskan untuk hidup bersembunyi di tempat yang tak diketahui siapapun. Menghilangnya Yanto secara tiba-tiba memberikan guncangan besar bagi sindikat Baskoro. Mereka percaya Yanto telah dihabisi oleh Kirana. Mereka mengira Yanto dibunuh dengan kejam dan mayatnya dihilangkan tanpa jejak. Hilangnya Yanto memicu teror di antara para anggota geng. Mereka sadar bahwa Kirana bukan cuma datang untuk balas dendam, tapi untuk memburu mereka semua sampai habis. Anggota sindikat Baskoro mulai saling mencurigai. Siapa yang membocorkan informasi pada Kirana? Siapa target selanjutnya? Mereka terus waspada dan mati-matian berusaha mempertahankan nyawa mereka. Bahkan siap mengkhianati kawan sendiri. Mendengar kabar ini, Baskoro menahan amarahnya. Ia yakin Yanto sudah jatuh ke tangan Kirana. Ia sadar, wanita itu sedang berusaha meruntuhkan sindikatnya dari dalam. Ia tidak lagi memandang Kirana sebagai wanita malang yang haus dendam. Kirana adalah predator cerdas yang setara dengannya. Ia bertekad mempertaruhkan segalanya untuk memburu wanita itu. Ia mengerahkan seluruh koneksi dan dananya untuk melacak Kirana. Kirana, kaulah mangsaku, gumamnya dingin. Matanya memancarkan aura membunuh. Ia tidak akan lari lagi. Ia akan turun tangan memburunya. Sementara itu, di rumah amannya, Kirana tersenyum puas mendengar kabar hilangnya Yanto. Ia tidak membunuhnya. Ia hanya mengurungnya di dalam penjara ketakutan. Tujuannya bukan pembunuhan, melainkan meruntuhkan sindikat Baskoro dari dalam. Hilangnya Yanto memicu kekacauan dan ketidakpercayaan di antara anak buah Baskoro. Mereka tak lagi mempercayai satu sama lain. Demi bertahan hidup, mereka bisa saling mengkhianati. Itulah tepatnya yang diincar Kirana. Ia tidak lagi bergantung hanya pada informasi Doni. Dari pengakuan Doni, ia sudah memegang informasi-informasi baru yang lebih krusial. Bayangan di atas awan. Kepanikan akibat hilangnya Yanto membuat seluruh sindikat Baskoro kalang kabut. Ketakutan menyebar bak api di padang sabana. Dan semua anggota saling curiga dalam kegelisahan. Baskoro langsung menyadari bahwa Kirana lah dalang di balik semua kekacauan ini. Ia murka pada strategi licik wanita itu yang mulai mencabut akar sindikatnya. Ia tak lagi sekadar ingin menangkapnya. Ia harus melenyapkannya. Ia lalu memerintahkan tangan kanannya, Pak Rudi sang direktur keuangan, untuk membereskan semua rekening gelap dan bersiap kabur ke luar negeri. Pak Rudi adalah tokoh kunci yang mengatur lalu lintas uang haram sindikat Baskoro. Ia bergerak bak bayangan, mencuci uang kotor Baskoro, dan mengalirkan uang suap kepada para politisi. Berbeda dengan Yanto, Pak Rudi jauh lebih waspada, dan selalu ingin mengendalikan situasi secara sempurna. Ia tahu posisinya sangat berbahaya. Karenanya, ia selalu dikawal bodyguard pribadi kemanapun ia pergi. Ia mengaktifkan seluruh sistem keamanannya untuk berlindung. Untuk kabur ke luar negeri, ia tidak menggunakan maskapai komersial, melainkan jet pribadi Baskoro. Ia yakin jet pribadi akan aman dari ancaman apapun. Kirana sudah tahu bahwa Pak Rudi berencana kabur ke luar negeri.
Berbekal informasi dari Doni dan kemampuan analisisnya, ia memantau setiap pergerakan sang direktur keuangan. Ia berencana membalikkan rencana pelariannya menjadi sebuah jebakan mematikan. Rencananya sangat nekat dan berbahaya. Ia memutuskan untuk tidak memburu Pak Rudi di darat, melainkan di atas awan. Ia akan menghancurkan pria itu di tempat yang ia yakini paling aman. Di landasan pacu Bandara Halim Perdana Kusuma, jet pribadi Baskoro bersiaga dalam keheningan. Penjagaan di sekitar pesawat sangat ketat. Pengawal pribadi Pak Rudi memeriksa setiap sudut dengan teliti. Melewati lapis demi lapis pengamanan, Pak Rudi akhirnya naik ke pesawat. Ia duduk bersandar nyaman di kursi pesawat, menatap keluar jendela. Ia merasa lega karena sebentar lagi akan terbang ke tempat yang aman. Ia percaya, akhirnya bisa lepas dari mimpi buruk ini. Ia berpikir baru akan bisa tidur nyenyak setelah pesawat lepas landas. Namun, kelegaan Pak Rudi tak berlangsung lama. Saat pesawat meluncur mulus di landasan, matanya menangkap sesuatu yang janggal. Tatapannya bergetar. Ia menyadari bahwa pemandangan landasan yang ia lihat sebelum naik berbeda dengan yang ia lihat sekarang. Ia memiringkan kepalanya bingung. Mengira itu hanya ilusinya, ia kembali menatap keluar jendela. Namun, kecemasannya semakin menjadi-jadi. Ia merasa kabin pesawat seolah telah dikendalikan penuh oleh seseorang. Ia baru menyadari bahwa para pengawalnya terlihat lebih tegang dari biasanya. Tiba-tiba, seorang pramugari menghampirinya. "Bapak sudah nyaman?" tanyanya ramah. Namun di mata Pak Rudi, senyum wanita itu tampak janggal. Pak Rudi menatap lekat-lekat wajah pramugari itu. Wajahnya tertutup riasan tebal, tetapi sorot matanya dingin bak palung lautan dalam. Pak Rudi merasa pernah melihat sorot mata itu sebelumnya. Seketika, memori 7 tahun lalu saat Bagas dibunuh berkelebat di benaknya. Ia teringat wanita yang menerobos masuk dan menghabisi para preman malam itu. Mata pramugari ini sangat identik dengan mata wanita itu. Jantung Pak Rudi seakan berhenti berdetak. Kau Kirana?" tanyanya dengan suara gemetar. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya terus menatapnya. Pak Rudi berteriak histeris ketakutan. "Pengawal! Pengawal!" Namun para pengawalnya sudah dilumpuhkan. Mereka duduk, diam, terikat di kursi belakang pesawat. Tak ada yang tahu bagaimana Kirana melumpuhkan mereka. Kirana mengalahkan mereka semua hanya dengan satu gerakan cepat. Pak Rudi sadar ia telah masuk ke dalam perangkap yang sempurna. Keputusasaan melandanya saat tahu ruang yang ia anggap paling aman kini menjadi tempat paling mematikan. Kirana menatap Pak Rudi dan berkata dengan nada dingin, "Pesawat ini tidak akan membawamu ke tempat tujuanmu. Mulai sekarang, kau adalah mangsaku." Pak Rudi memberontak ketakutan. Ia kehilangan kendali atas segalanya. Ia merasa seluruh rencananya telah hancur berkeping-keping. Ia sadar kini nyawanya berada di telapak tangan wanita itu. Ia tahu ia harus membayar harga atas dosanya pada Bagas 7 tahun lalu. Tindakan nekat Kirana segera sampai ke telinga Baskoro. Karena tak ada kabar dari Pak Rudi setelah berjam-jam jet lepas landas, Baskoro mulai cemas. Ia mencoba menghubungi pesawat itu, namun komunikasi terputus. Saat itulah asistennya menerima pesan anonim. Isinya singkat, tapi cukup membuat bulu kuduk Baskoro berdiri. "Rudi bukan lagi milikmu. Dia sekarang ada di tanganku." Baskoro dilanda murka dan ketakutan. Ia terkejut bukan main mengetahui wanita itu membajak jet pribadinya. Sekali lagi, ia menyadari Kirana bukan sekadar wanita gila yang haus dendam. Wanita itu menyerangnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Baskoro cemas ia akan kehilangan segalanya. Pak Rudi memegang semua rahasia dan aset gelap sindikatnya. Fakta bahwa Pak Rudi jatuh ke tangan Kirana adalah ancaman fatal bagi Baskoro. Ia segera mengeluarkan status siaga 1 untuk seluruh pasukannya. Ia mengerahkan seluruh relasi politik dan uangnya untuk mencari Kirana. Ia tak bisa lagi menunggu. Ia sadar dirinya lah yang kini menjadi buruan wanita itu. Ia harus mempertaruhkan segalanya untuk melawannya. Namun, ia sudah kalah langkah. Ketakutan merayapinya. Ia merasa segalanya mulai terlepas dari genggamannya. Untuk menghancurkannya, Kirana sedang merenggut hal-hal yang paling berharga baginya. Uangnya, kekuasaannya, dan ketenangan jiwanya.
Di udara, Kirana mulai menginterogasi Pak Rudi. Ia mendesaknya tanpa ampun untuk menggali semua rahasia. Demi menyelamatkan nyawanya, Pak Rudi membocorkan semua yang ia ketahui. Ia menyerahkan data rekening gelap Baskoro, koneksi politikus busuk, dan seluruh bukti kejahatan yang mereka lakukan. Pengakuannya adalah senjata pamungkas untuk meruntuhkan kekaisaran Baskoro. Kirana merekam dan mencatat semuanya. Balas dendamnya kini telah mencapai klimaks. Kehancuran dari dalam. Pengakuan Pak Rudi menjadi senjata paling mematikan bagi Kirana. Berbekal kesaksian dan data-data tersebut, Kirana merancang rencana untuk mencabut sindikat Baskoro hingga ke akar-akarnya. Target berikutnya adalah Gatot Subroto dan Dimas Anggara. Gatot adalah tangan kanan Baskoro yang bertindak sebagai panglima preman, mengendalikan sindikat dengan otot dan kekejaman. Sementara Dimas adalah peretas jenius yang merekayasa dan mengelola lalu lintas uang haram Baskoro. Satu mengandalkan otot, satu mengandalkan otak, keduanya adalah pilar penopang kekaisaran Baskoro. Kirana bertekad merobohkan kedua pilar ini. Gatot memandang remeh eksistensi Kirana. Ia menganggapnya hanya wanita emosional yang dibakar dendam. Ia yakin wanita itu tidak ada apa-apanya dibanding monster seperti dirinya. Ia sangat percaya diri bahwa tinju dan kekerasannya bisa menyelesaikan segalanya. Namun, keangkuhan itu akan menjadi titik lemahnya. Kirana tidak menyerang Gatot secara fisik. Ia memanfaatkan amarah dan arogansi pria itu untuk menghancurkannya. Suatu sore, sebuah pesan anonim masuk ke ponsel Gatot. Gatot, kau itu pengecut. Saat kau asik sembunyi di balik jeruji keamananmu, Bagas mati terbunuh. Pesan itu menusuk ego Gatot. Ia tidak pernah merasa kematian Bagas adalah tanggung jawabnya. Ia hanya menuruti perintah bos. Tapi pesan ini memancing amarahnya. Ia mengerahkan anak buahnya untuk melacak si pengirim. Namun pengirimnya lenyap tanpa jejak. Pesan-pesan terus bermunculan. Pengecut, pengkhianat, pengecut, murahan. Pesan-pesan itu menginjak-injak harga diri Gatot. Ia murka. Ia yakin ini perbuatan Kirana. Ia ingin segera menemukan dan meremukkan wanita itu. Kemarahannya mencapai ubun-ubun. Untuk mengakhiri ini, ia menantang Kirana secara terbuka. Kalau engkau benar-benar punya nyali, datanglah ke klub malam langgananku di Kemang besok jam 10 malam. Ia yakin bisa menghabisi Kirana dengan tangannya sendiri. Tapi tantangannya sudah masuk dalam skenario Kirana. Malam berikutnya, Gatot datang ke klub itu membawa banyak anak buah. Ia menunggu Kirana muncul. Tapi wanita itu tak pernah datang. Sebaliknya, ia merasa seluruh pengunjung klub sedang menertawakan dan meremehkannya. Ego arogannya merasa dilecehkan, amarahnya pun meledak. Ia mabuk berat dan mulai mengamuk. Ia menghancurkan seisi klub dan mengancam orang-orang di sana. Tingkahnya persis seperti orang gila. Tiba-tiba, aparat dari Polsek Mampang menggerebek klub itu. Seseorang telah memanggil polisi. Gatot ditangkap di tempat. Ia menghancurkan dirinya sendiri karena kesombongannya. Kirana meruntuhkannya hanya dengan satu siasat kecil. Di sisi lain, Dimas sang peretas jenius mengurung diri di apartemen mewahnya sambil menatap monitor. Ia merasa dunianya sempurna. Ia yakin tembok apinya dan kemampuan retasnya bisa mengendalikan segalanya. Ia menertawakan kelakuan bodoh Gatot. Dasar preman dungu. Cuma modal otot doang akhirnya masuk bui juga. Ia yakin dirinya tak akan pernah melakukan kesalahan sebodoh itu. Tapi ia tidak sadar. Kirana sudah meretas masuk ke dalam dunianya. Kirana tidak meretas komputer Dimas secara langsung. Memanfaatkan informasi dari Pak Rudi dan kebiasaan digital Dimas, ia merancang jebakan maut. Kirana memanipulasi seluruh riwayat transaksi keuangan Dimas. Ia merekayasa seolah-olah Dimas secara diam-diam mentransfer miliaran rupiah dari rekening rahasia Baskoro ke rekening pribadinya. Ia membuat Dimas terlihat seperti tikus yang mencuri uang Baskoro. Hei, manipulasi itu dilakukan dengan sangat rapi dan sempurna. Dimas sama sekali tak menyadari bahwa rekeningnya telah direkayasa. Kirana lalu membocorkan data palsu ini kepada sindikat saingan Baskoro. Mereka menelan umpan itu dan memberitahu Baskoro. Hackermu, si Dimas, lagi nguras uangmu. Hati-hati. Awalnya,
Baskoro tidak percaya. Namun saat ia menyuruh tim lain mengecek jejak digital Dimas, ia menemukan fakta mengejutkan. Ada aliran dana besar milik Baskoro yang lari entah kemana melalui rekening Dimas. Baskoro meledak dalam amarah. Ia yakin Dimas telah mengkhianatinya. Ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi Dimas. Dimas harus berjuang mati-matian menyelamatkan nyawanya. Ia meninggalkan segalanya dan kabur. Ia sadar tak ada satupun orang yang bisa menjamin keamanannya. Segalanya runtuh dalam sekejap. Dunia digital yang ia yakini sepenuhnya berada di bawah kendalinya ternyata sedang dipermainkan oleh seseorang. Ia tak lagi aman. Segala hal yang ia percaya, segala hal yang ia bangun, hancur berkeping-keping. Baskoro dilanda kemurkaan tingkat dewa. Ia terkejut mendapati dua tangan kanannya, Gatot dan Dimas, tumbang di tangan Kirana secara bersamaan. Kini ia sadar. Ia tidak sedang berhadapan dengan pertarungan fisik biasa. Wanita itu sedang menghancurkan kerajaannya dari dalam. Cemas akan kehilangan segalanya. Ia mulai mencurigai semua orang di sekitarnya. Siapa yang jadi mata-mata Kirana? Siapa pengkhianat berikutnya? Ia tak bisa mempercayai siapapun. Pikirannya dipenuhi paranoia akut. Sindikatnya kacau balau. Kekuasaannya goyah. Di rumah amannya, Kirana mengamati semua ini dengan tenang. Meski sorot matanya dingin, api dendam di hatinya menyala makin buas. Pembalasannya telah mencapai titik puncak. Ia tak akan berhenti sampai ia menghancurkan Baskoro tanpa sisa. Kini ia telah memegang segalanya. Uang pria itu, kekuasaannya, reputasinya, ia bersiap untuk melayangkan pukulan penutup. Permainan akhir dimulai. Amarah Baskoro telah mencapai ubun-ubun. Hilangnya Gatot dan Dimas membuatnya diselimuti paranoia dan kepanikan. Ia tak bisa mempercayai siapapun, bahkan mencurigai prajurit setianya berkomplot dengan Kirana. Cemas kehilangan segalanya. Ia bertekad mengakhiri mimpi buruk ini dengan menghadapi Kirana secara langsung. Ia mulai menyiapkan perangkap pamungkas untuk memancing wanita itu. Baskoro mengerahkan semua sumber dayanya untuk mengubah pabrik terbengkalai di Cikarang menjadi benteng pertahanan. Ia menempatkan pasukan terakhirnya yang paling setia di sana dan menaruh penjaga bersenjata di setiap pintu masuk. Ia akan menunggu Kirana di sana. Ia yakin Kirana tak akan lari dari duel maut ini demi harga dirinya. Baskoro berasumsi Kirana hanyalah wanita yang dikuasai emosi balas dendam, sehingga pasti akan masuk ke perangkap ini. Ia berniat menghabisi wanita itu di sana dan merebut kembali kekuasaannya. Malam itu, Baskoro mengirim pesan langsung ke Kirana. Jam 10 malam, pabrik tua di Cikarang. Kalau kau mau tahu kebenaran di balik kematian Bagas, datang sendiri. Ini kesempatan terakhirmu. Pesan itu cukup untuk mengguncang emosi Kirana. Tapi Kirana bergeming. Membaca pesan itu, ia justru tersenyum sinis. Ia tahu betapa putus asa, arogan, dan bodohnya pria itu. Ia sadar, Baskoro tak akan pernah bertarung dengan adil. Kirana memutuskan membalikkan perangkap itu. Ia tahu, saat Baskoro memusatkan seluruh pasukannya di Cikarang, itulah titik terlemah pria itu. Incaran Kirana bukanlah nyawa Baskoro, melainkan semua fail rahasia yang disimpan pria itu. Pukul 10 malam, para algojo Baskoro menunggu di pabrik Cikarang. Tapi Kirana tak kunjung muncul. Alih-alih ke sana, Kirana mendatangi kantor pusat Baskoro di sebuah gedung pencakar langit di SCBD Jakarta. Ia berencana menyusup ke ruang kerja Baskoro. Ia sudah hafal di luar kepala seluruh sistem keamanan dan rute patroli para petugas keamanan di sana. Bergerak senyap dan cepat bagai bayangan, ia berhasil menghindari sensor, alarm, dan petugas keamanan hingga tiba di ruangan bos mafia itu. Ruang kerja Baskoro sangat luas dan mewah. Kirana berhasil menemukan brankas yang menyimpan semua kejahatan pria itu. Brankas itu dilindungi sistem keamanan mutakhir. Namun bagi Kirana, itu tak lebih dari mainan. Ia membukanya dan mengeluarkan semua dokumen, serta diska keras di dalamnya. Ia menemukan bukti-bukti kuat dari malam kematian Bagas 7 tahun lalu. Surat perjanjian dengan tanda tangan Baskoro, catatan transaksi gelap dengan politikus Senayan, hingga daftar nama polisi berpangkat yang menutupi pembunuhan Bagas. Ia menyalin semuanya ke dalam diska kerasnya. Kini,
ia telah memegang senjata pamungkas untuk menjerat leher Baskoro. Saat ia mengemasi barangnya dan bersiap pergi, pintu ruangan terbuka dan seorang pria masuk. Itu adalah Doni. Tubuh pria itu gemetar ketakutan. Ia berniat mengakui segalanya kepada Baskoro dan memohon ampunan malam itu. Betapa terkejutnya ia mendapati Kirana ada di sana. "Kirana, kenapa engkau ada di sini?" Suaranya gemetar. Doni merasa semua yang ia yakini hancur lebur. Ia sadar dirinya terkurung di antara dua badai raksasa, Baskoro dan Kirana. Kirana menatap Doni. Matanya dingin, namun di dalam hatinya ada perasaan yang berkecamuk. Ia tahu pria itu mengalami penderitaan yang sama dengan dirinya. Kirana tidak melukainya. Ia justru mengajukan sebuah tawaran. "Katakan semua yang kau tahu. Apa yang kau lihat malam itu, 7 tahun yang lalu. Jika engkau jujur, aku akan membiarkanmu hidup." Doni menyetujui tawaran itu. Ia ingin menyelamatkan nyawanya. Ia ingin mengakhiri mimpi buruk ini. Dengan suara bergetar, ia membeberkan segalanya. Ia bersaksi atas semua kejahatan Baskoro dan membocorkan rahasia terakhirnya. Lokasi peladen server rahasia yang menyimpan cadangan dari seluruh data tersebut. Mendengar pengakuan Doni, Kirana terkejut. Ia tak menyangka Baskoro telah menyiapkan segalanya sebegini rapinya. Ia sadar pengakuan Doni adalah kunci utama untuk meruntuhkan Baskoro sepenuhnya. Kirana berhasil menjadikan Doni berpihak padanya, dan akan menggunakan pria itu untuk menjebak Baskoro. Pukul 10.30 malam, Baskoro masih menunggu di pabrik Cikarang. Karena Kirana tak kunjung datang, ia meledak dalam amarah. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Pesan dari nomor tak dikenal. "Sambil kau menungguku, aku sedang mempermainkan jantungmu. Semua rahasiamu sekarang ada di tanganku." Membaca pesan itu, matanya terbelalak. Ia sadar ia telah ditipu mentah-mentah. Wanita itu rupanya menyusup ke kantornya dan mengambil semua bukti kejahatannya. "Kirana, kau tidak bisa melakukan ini!" teriaknya histeris. Baskoro dilanda keputusasaan. Ia dihantui ketakutan akan kehilangan segalanya. Ia sadar, Kirana tidak ingin membunuhnya, melainkan menyeretnya ke pengadilan hukum. Ia harus melawan wanita itu dengan segala kemampuannya. Tapi ia sadar, ia sudah kalah. Ia akan kehilangan segalanya. Semua dosanya akan diekspos ke seluruh dunia. Mata pisau kebenaran. Paranoia Baskoro sudah mencapai puncaknya. Ia takut setengah mati kehilangan segalanya. Saat itulah, ponselnya menerima pesan anonim dari Kirana. "Malam ini jam 9, Galeri Nasional Jakarta. Datang sendiri. Kotak rahasiamu ada di depan mataku." Membacanya, Baskoro kembali murka. Ia merasa sedang dipermainkan. Namun demi mengakhiri semua ini, ia menerima tantangan itu. Ia memerintahkan semua pengawalnya untuk menjauh dan berangkat ke galeri sendirian. Galeri Nasional malam itu sangat sepi dan damai. Lukisan dan patung indah di sana tampak sangat kontras dengan dunia brutal tempat mereka hidup. Di lobi galeri, Baskoro melihat Kirana. Wanita itu mengenakan mantel hitam, berdiri diam layaknya subjek dalam lukisan. Tatapannya masih dingin, tanpa emosi sedikit pun. Baskoro mendekatinya dengan senyum arogan. "Sudah kuduga kau yang kirim pesan itu. Kau pikir kau bisa menangkapku semudah itu?" Nada suaranya penuh ejekan. Kirana tak merespons. Ia hanya memandang pria itu lekat-lekat. Baskoro melangkah maju dan berbisik. "Kirana, kau terlalu naif. Aku tahu kau bisa kehilangan semua yang kau miliki. Kau mempertaruhkan nyawamu untuk melawanku, tapi aku bisa memberimu segalanya. Uang, kekuasaan, dan semua yang kau inginkan." Ia berusaha menyuapnya. Ia yakin Kirana akan goyah oleh godaan harta dan kuasa, namun Kirana bergeming. Tatapannya tetap sedingin es. Kirana lalu menyodorkan sebuah flash disk kecil. "Semua yang ingin kau ketahui ada di sini. Bukti-bukti engkau membunuh Bagas 7 tahun lalu." Baskoro mengambil benda itu sambil tertawa sinis. "Cuma gara-gara barang rongsok ini kau menyuruhku kemari. Aku akan menghancurkan hidupmu." Ia bersiap mematahkan flash disk itu, tapi Kirana menahan tangannya. "Tidak perlu repot-repot. Semuanya sudah kusebarkan ke publik." Kalimat itu seketika membuat darah Baskoro berdesir. Ia tak mengerti maksud wanita itu. Tepat saat itu,
Pintu utama galeri didobrak. Puluhan aparat dari Polda Metro Jaya beserta gerombolan jurnalis merangsek masuk. Mereka berlari ke arah Baskoro. Saudara Baskoro Wiryawan, Anda kami tangkap. Seluruh bukti keterlibatan Anda dalam kasus pembunuhan saudara Bagas Permana 7 tahun lalu, beserta tindak pidana korupsi lainnya, telah terungkap. Baskoro terpukul hebat. Ia sadar ia benar-benar kalah telak. Kirana datang ke sini bukan untuk mencabut nyawanya, melainkan menelanjangi seluruh dosanya di hadapan publik. Ia menyadari betapa mengerikannya strategi wanita itu. Wajahnya menggambarkan perpaduan amarah, putus asa, dan kebingungan yang luar biasa. Ia berteriak ke arah kilat kamera wartawan. Aku tidak bersalah! Ini semua rekayasa! Aku difitnah! Tapi tak ada satupun yang peduli. Baskoro diborgol oleh polisi. Ia tak melawan. Ia merasakan kerajaannya runtuh tak tersisa. Hidupnya sudah tamat. Ia menatap mata Kirana. Mata wanita itu masih sedingin es. Tapi di hatinya, api balas dendam menyala makin terang. Ia puas melihat pria itu hancur. Namun, cerita ini belum berakhir. Kirana menyaksikan Baskoro digelandang masuk mobil polisi. Hatinya terasa kosong. Selama 7 tahun, ia bernapas hanya demi balas dendam. Namun setelah semuanya tuntas, yang tersisa hanyalah kehampaan. Ia tidak mengerti lagi untuk apa ia hidup. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan dari Doni. Kirana, ada hadiah terakhir dariku. Ada file trankripsi yang dilampirkan. Kirana membuka file itu. Isinya adalah rekaman video Bagas beberapa saat sebelum ia dibunuh 7 tahun lalu. Di video itu, Bagas tampak sedang berdebat sengit dengan seseorang. Dan lawan bicaranya adalah Reza Mahendra, rekan kerja sekaligus sahabat lama Kirana. Mata Kirana membelalak. Ia tak percaya Reza terlibat dalam tragedi ini. Dalam video itu, Bagas membentak Reza. Zah, jujur padaku. Siapa kau? Sebenarnya, apa alasanmu bekerja sama dengan Baskoro? Kirana tersentak. Ia sangat terpukul mengetahui sahabatnya sendiri berkhianat. Namun, kejutan berikutnya jauh lebih besar. Di adegan selanjutnya, Bagas berkata kepada Reza, aku ini mata-mata Baskoro. Aku melakukan semuanya demi dia. Aku yang menyerahkan semua rahasiamu padanya. Kata-kata Bagas menusuk jantung Kirana. Ia tak percaya bahwa pria yang kematiannya ia bela mati-matian selama 7 tahun, ternyata adalah mata-mata Baskoro. Segala keyakinannya hancur berkeping-keping. Balas dendamnya didasarkan pada sebuah kebohongan besar. Air mata panas mengalir di pipinya. Ia kehilangan arah, tak tahu lagi untuk apa ia hidup selama ini. Keadilan yang hilang, misi balas dendam Kirana telah usai. Baskoro ditangkap, borok kejahatannya terkuak ke seluruh penjuru negeri, tapi jiwa Kirana hampa. Ia tak sanggup menelan kenyataan bahwa junior yang ia tangisi 7 tahun lamanya rupanya pion dari Baskoro. Ia putus asa, merasa pengorbanannya selama ini sia-sia. Semua pondasi hidupnya runtuh tak bersisa. Ia kehilangan alasan untuk tetap hidup. Kirana ingin melupakan semuanya. Tapi ia tidak bisa. Ia harus tahu kebenaran mutlaknya. Ia mencoba menghubungi Doni, namun pria itu sudah menghilang tanpa jejak. Satu-satunya kunci jawabannya lenyap, dan Kirana terjerembab dalam jurang keputusasaan. Ia merasa telah kehilangan segalanya. Untuk apa penderitaan pahit ini ia lalui? Di tengah kebingungan itu, ia sadar, ia harus mencari Reza Mahendra. Hanya Reza yang tahu cerita utuhnya. Ia mengorbankan segalanya untuk melacak keberadaan sang mantan sahabat. Pergerakannya kembali rapi layaknya agen elit. Namun hatinya tidak lagi dipenuhi amarah dendam, melainkan kesedihan dan rasa frustrasi. Ia harus mendengarkan penjelasan Reza langsung dari mulutnya. Kenapa ia berkhianat dan apa rahasia di balik kematian Bagas? Setelah perburuan panjang, Kirana menemukan lokasi persembunyian Reza di sebuah gudang sepi di pinggiran Tangerang. Ia masuk tanpa suara. Di dalam, Reza duduk sendirian. Ia tampak seolah sudah menunggu kedatangan Kirana. Wajahnya pucat, diwarnai kepasrahan dan kelelahan yang luar biasa. Melihat Kirana, ia tersenyum masam.
Sudah kuduga kau akan menemukanku. Suaranya berat, penuh dengan penyesalan mendalam. Kirana menghampirinya. Tatapannya tajam menyayat, tapi matanya berkaca-kaca. Kenapa, Zah? Kenapa kau mengkhianatiku? Dan apa benar Bagas itu pionnya Baskoro? Suaranya bergetar menahan tangis. Reza menundukkan kepala, menghela napas panjang. Aku iri padamu, Kirana. Kau selalu jadi bintang, dan aku hanya bayanganmu. Kau lebih hebat. Semua atasan memujimu. Aku muak ada di bawah bayang-bayangmu. Dan Bagas juga sama. Reza membongkar fakta yang sesungguhnya tentang Bagas. Bagas bukanlah mata-mata Baskoro. Dia adalah agen ganda yang disusupkan masuk ke sindikat Baskoro untuk mengumpulkan bukti kejahatan pria itu. Bagas mempertaruhkan nyawanya demi keadilan. Namun, Reza yang buta karena cemburu pada Kirana dan Bagas, memutuskan bekerja sama dengan Baskoro. Ia menjual identitas Bagas kepada sang mafia. Aku yang mengkhianatinya. Aku melihatnya disiksa. Aku cuma diam membiarkannya dibunuh. Air mata jatuh dari pelupuk mata Reza. Ia mengakui dosanya dan memohon ampun. Mendengar itu, dada Kirana sesak luar biasa. Sahabat yang ia percayai tega berbuat sekeji itu. Namun, fakta berikutnya jauh lebih meremukkan hatinya. Reza mengungkap bahwa sebelum Bagas dibunuh, ia sempat mengirim pesan rahasia meminta bantuan pada Kirana. Mbak Kirana, jujur padaku, siapa kau sebenarnya? Kenapa kau bekerja sama dengan Baskoro? Pesan Bagas waktu itu disalahpahami oleh Kirana. Bagas tidak sedang mengabdi pada Baskoro. Ia sedang mencari konfirmasi, karena Baskoro menggunakan nama Kirana untuk menjebaknya. Namun Kirana salah paham, dan mengabaikan panggilan minta tolong itu. Kirana menyadari, dirinya lah yang membiarkan kematian Bagas. Air matanya tak tertahankan lagi. Segala sesuatu yang ia percayai hancur di depan matanya. Balas dendamnya salah sasaran. Ia telah membuang 7 tahun hidupnya untuk sebuah arogansi dan kebodohan. Hidupnya tak lagi bermakna. Kirana menatap Reza nanar. Ia tak bisa memaafkan pria itu. Tapi ia juga tak sanggup membencinya. Sama seperti Reza, ia pun turut menjadi penyebab kematian Bagas. Ia tersadar. Selama 7 tahun ini, ia tidak bertarung demi keadilan. Matanya dibutakan oleh dendam akibat arogansi dan kebodohannya sendiri. Semua yang ia bangun runtuh berkeping-keping. Ia merasa tak layak lagi untuk hidup. Dengan gontai, Kirana melangkah keluar dari gudang. Ia kehilangan segalanya. Rekannya, balas dendamnya, dan tujuan hidupnya. Ia bukan lagi sang pemburu bayangan. Ia hanya seorang wanita kesepian yang hancur. Ia tak tahu kenapa harus memikul beban seberat ini. Ia tak tahu lagi untuk apa ia ada di dunia ini. Namun, demi menebus keadilan yang telah ia hilangkan, ia tahu ia harus memulai kehidupan yang baru. Sebuah awal baru. Hati Kirana kosong melompong. 7 tahun hidupnya dihabiskan demi merawat amarah. Namun setelah sang target tumbang, tak ada piala yang tersisa untuknya. Kenyataan bahwa ia salah langkah dalam membela kematian, Bagas membuatnya putus asa. Semuanya terasa sia-sia. Ia terkurung di kamar selama berhari-hari. Tak makan, tak bicara. Hanya perih dan pedih yang menemani malam-malamnya. Ia mempertanyakan takdir. Mengapa ia diuji sebegitu kejam? Namun, naluri prajuritnya menolak untuk mati. Ia sadar, ia tak boleh menyerah. Berbekal semua penderitaan dan kebenaran yang baru terungkap, ia harus melakukan satu misi terakhir. Bukan lagi untuk balas dendam, melainkan untuk menegakkan keadilan yang murni. Ia bangkit dari keterpurukannya. Matanya masih menyimpan duka, namun ada sepercik tekad baru yang menyala. Ia mulai mengumpulkan ulang seluruh bukti kejahatan yang ia curi dari Baskoro. Daftar korupsi, jejak suap pejabat tinggi, hingga nama oknum petinggi Polri yang melindungi sindikat itu. Ia merangkum semuanya dengan sangat sistematis ke dalam sebuah file komprehensif. Ia bersumpah akan membongkar borok negara ini ke publik, memastikan pengorbanan Bagas tidak sia-sia. Ia telah melepaskan jubah pembunuhnya. Kini, ia adalah pejuang keadilan. Sore itu, Kirana berjalan mendatangi markas besar Kepolisian Republik Indonesia, Mabes Polri, di Trunojoyo,
Jakarta. Ia tidak menyembunyikan wajahnya. Dengan langkah tegap, ia masuk ke lobi utama. Di tangannya tergenggam sebuah diska keras berisi semua dosa mafia dan koruptor. Ia menghampiri meja piket kepolisian dan berkata dengan lantang, "Saya Kirana Larasati, dan saya memegang bukti seluruh kejahatan dan korupsi para petinggi di institusi ini." Pernyataannya memicu kehebohan seketika. Beberapa aparat bersiaga dan bersiap menangkapnya. Namun ia tak melawan sedikit pun. "Saya tidak akan lari. Saya siap membayar harga atas perbuatan saya di masa lalu. Tapi sebelum itu, kalian semua yang duduk di atas hukum juga harus membayar harga kalian." Kirana menyerahkan diska keras itu. Ia menjadi pelapor utama yang membongkar skandal terbesar dekade ini. Sindikat Baskoro, politikus kotor, dan oknum jenderal kepolisian diseret ke meja hijau. Bukti-bukti yang ia berikan sangat tak terbantahkan. Mabes Polri dipaksa melakukan bersih-bersih besar-besaran. Kasus ini mengguncang fondasi sosial Indonesia. Publik mengeluh-elukannya sebagai pahlawan pemberantas mafia, namun ia menolak gelar itu. Ia merasa hanya melakukan kewajiban terakhirnya sebagai manusia. Tentu saja, Kirana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia diproses hukum atas pembantaian belasan anggota geng 7 tahun lalu. Di pengadilan, ia mengakui semua dosanya dengan tenang dan menerima vonisnya. Ia tak lagi dibutakan amarah. Ia menerima hukuman penjara demi menyucikan jiwanya dan memulai lembaran baru. 7 tahun kembali ia habiskan di balik jeruji besi lapas wanita Tangerang. Selama itu, ia banyak berkontemplasi. Ia menyadari betapa sempitnya pemikirannya kala itu, dikendalikan oleh dendam dan keegoisan. Ia sadar, dulu ia bertindak mengatasnamakan Bagas, padahal ia tak pernah benar-benar memahami idealisme pemuda itu. Bagas adalah martir sejati yang berjuang demi keadilan tanpa pamrih. Ia kini menaruh hormat setinggi-tingginya pada juniornya itu, dan dalam doanya, ia memohon ampunan. Ia berdoa agar jiwa Bagas akhirnya menemukan ketenangan di alam sana. 7 tahun kemudian, gerbang besi lapas Tangerang kembali terbuka untuk Kirana. Namun kali ini, sorot matanya berbeda. Tak ada lagi hawa dingin mematikan. Matanya kini memancarkan kedamaian dan secercah harapan. Ia telah meninggalkan masa lalu yang kelam di sel tahanannya. Ia tak lagi menjadi sang bayangan. Ia terlahir kembali sebagai wanita biasa, melangkah bebas, menapaki jalan baru di bawah sinar mentari. Sebelum memulai hidup barunya, ia menyempatkan diri ziarah ke makam Bagas. Ia meletakkan seikat bunga segar di atas pusaranya. Berjongkok di sisi nisan, ia berbisik pelan, "Bagas, Mbak baru mengerti sekarang. Kenapa kamu berjuang sekeras itu? Maafkan Mbak karena dulu Mbak tak memahamimu. Demi menebus semuanya, mulai hari ini Mbak akan hidup dengan benar. Beristirahatlah dengan tenang, Dik." Air mata hangat membasahi pipinya. Ia memang sempat kehilangan segalanya, namun pada akhirnya, ia menemukan kembali jati dirinya. Ia telah memahami makna dari seluruh penderitaan yang ia lalui. Ia tidak lagi kesepian. Ia siap menyongsong kehidupan baru dengan sepenuh hati. Dendamnya telah benar-benar usai.